Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Modal Nekat Cerpen, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Hari ini hari Jumat tanggal 1 September tahun 2023. Di sini saya melanjutkan ceritanya si Nurul ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke-8. Karena saya lihat di komentar itu banyak yang bertanya ya tentang lanjutan dari cerita Nurul tersebut. Makanya hari ini saya memutuskan untuk melanjutkan ceritanya. Dan seperti biasa, di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Bukan Nurul ingin beramal tamah dengan ibunya, tapi Nurul seperti merasakan lututnya lemas dan tenaganya menghilang dengan kehadiran ibunya itu. Apalagi sekarang Nurul mempersilahkan orang yang sedemikian dia benci duduk di ruang tamu rumahnya. Perasaan gugup, cemas, marah, dan sedikit rasa rindu bercampur aduk di dalam hatinya. Untuk itu dia mencoba menenangkan dirinya dengan berdalih membuatkan minum dan pergi ke dapur. Nurul menghela nafasnya. Tak terasa, memori perih masa lampau itu berputar di kepalanya. Cerita dimulai saat sebuah bencana gempa besar menimpa daerah barat Pulau Sumatera. Gempa berkekuatan 7,6 skala Richter tersebut berhasil meluluh lantahkan seluruh negeri baik dari aspek kehidupan maupun mental penghuninya di sore hari pada bulan September 2009 lalu. Kala itu Nurul masih berumur 16 tahun dan duduk di bangku sekolah kelas 1 SMA. Saking dahsyatnya gempa tersebut, rumah sekaligus pondok pesantren tempat Nurul besar dan tinggal ikut hancur dan rata dengan tanah. Yang tersisa dari bangunan besar itu hanyalah sebuah atap yang
sudah berada di tanah, membuat kehidupan Nurul yang tadinya normal sekarang harus berubah menyesuaikan dengan keadaan. Total lebih 300 santri dan santriwati yang menimba ilmu di pesantren Al-Huda binaan Kyai Hasan terpaksa harus dipulangkan ke rumah mereka masing-masing. Mengingat tidak ada lagi bangunan yang bisa dipakai untuk dijadikan tempat tinggal maupun tempat belajar. Hal yang membuat Nurul kecewa dan ikut bersedih karena dia harus rela berpisah dengan pujaan hatinya yang diam-diam sudah ia taksir beberapa bulan sebelumnya. Keluarga Nurul merupakan keluarga yang terpandang. Ayahnya yang biasa dipanggil Kyai Hasan adalah pimpinan pondok pesantren Al-Huda, dan ibunya Halimah adalah seorang ustazah yang turut mengajar di pesantren tersebut. Mereka berdua membesarkan Nurul dengan penuh kasih sayang dan didikan agamanya yang begitu kuat, menempa Nurul menjadi perempuan akhwat yang sangat menjunjung nilai-nilai agama dan norma-norma sosial. Tapi tak bisa dipungkiri, sebagai anak remaja yang sedang dalam masa pubertas, Nurul juga mempunyai keinginan yang menggebu-gebu layaknya kebanyakan muda-mudi pada umumnya. Selalu ingin tahu dengan sesuatu yang baru dan bahkan dengan hal yang berbau dewasa sekalipun. Membuat Nurul punya kebiasaan tak senonoh yang tidak diketahui orang satupun, tak terkecuali orang tuanya sendiri. Bahkan saking sering merasa dikekang dan dilarang, Nurul pun menjadikan kebiasaannya buruknya tersebut sebagai pelarian. Dan kebiasaannya tersebut adalah mengintip para ikhwan dan santri pondok saat mereka sedang mandi. Kebiasaan itu bermula ketika Nurul mendapat hukuman dari ibunya sendiri karena tidak ikut kajian ba'da subuh dan memilih tidur di kamarnya. Lalu Ibu Halimah menghukum Nurul dengan menyuruhnya untuk membersihkan kamar mandi dan toilet yang berada cukup jauh di ujung bangunan pondok, tempat yang lumayan terkenal akan keangkerannya karena pondok pesantren tersebut terletak di daerah pedesaan. Yang tidak Nurul ketahui, kamar mandi dan toilet tersebut menjadi tempat berkumpulnya para ikhwan-ikhwan yang bandel dan suka merokok diam-diam.
tempat yang menjadi semacam base camp untuk berkumpul sebelum para santri tersebut pergi mandi di sungai. Memang aturan di pondok pesantren Al-Huda ini menyuruh para ikhwan untuk mandi di sungai dan terpisah dengan para akhwat yang mandi di kamar mandi khusus, karena belum cukup banyak bangunan yang bisa menampung ratusan santri untuk membersihkan diri. Terlebih karena letak dan posisinya yang dekat dengan sungai, maka pihak pondok pesantren Al-Huda pun menyarankan agar peraturan tersebut pun dibuat sebelum bangunan baru dibangun. Dan dari situlah awalnya Nurul tak sengaja melihat para ikhwan berkumpul dan merokok. Dia yang sedang asik dengan kesendiriannya membersihkan toilet tersebut langsung lari terbirit-birit ke arah sungai yang sebelumnya belum pernah dia datangi. Dan di sungai tersebut ternyata dia malah melihat banyak sekali para ikhwan yang sedang mandi. Kebanyakan dari mereka memang masih menggunakan pelindung mereka saat mandi. Namun ketika para ikhwan tersebut telah selesai dan berganti pakaian di balik batu, saat itulah Nurul melihat berbagai macam jenis dan pola milik laki-laki di dunia ini. Dan yang paling menarik perhatian Nurul saat itu adalah seorang ikhwan yang dikenalnya bernama Nurin, santri yang berasal dari daerah Makassar, serta seorang ikhwan yang memiliki pola yang paling unggul di antara para ikhwan lainnya. Hal yang entah kenapa membuat Nurul jadi selalu merasa panas dan gugup ketika dia melihat benda yang mirip pentungan satpam tersebut. Berawal dari sanalah akhirnya hampir setiap hari Nurul menyempatkan dirinya untuk mengintip para ikhwan-ikhwan tersebut mandi. Bahkan dia tidak lupa mengingat nama-nama ikhwan yang memiliki ukuran di atas rata-rata. Namun celaka, bencana pun datang dan membuat para santri dan ikhwan tersebut harus dipulangkan ke rumah mereka masing-masing.
Bantuan demi bantuan pun diterima oleh pihak pesantren Al-Huda semenjak gempa besar yang meluluh lantahkan negeri Minangkabau tersebut. Setiap harinya berbagai macam kebutuhan seperti terpal dan tenda serta makanan tak henti-hentinya mengalir dan datang dari berbagai pihak, baik dari badan pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial lainnya. Hal tersebut tidak terlepas dari nama pesantren Al-Huda sendiri yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas, bahkan sampai keluar daerah sekalipun. Maka tak jarang ada banyak santri yang berasal dari luar Sumatera Barat pergi mondok ke sini untuk menuntut ilmu. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Karena untuk hari ini durasi videonya sekitar 28 menit lebih 40 detik ya. Jadi kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.